Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat pertemuan kami kembali hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, nasihat yang sangat agung akan kami terima. Dan kami percaya Tuhan bahwa petunjuk dan semua berkat ilahi, revelation, pewahyuan daripada Tuhan sudah disiapkan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini kembali kami mau terus mengerti dan makin mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Banyak perkara besar yang Kau telah siapkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus singkapkan kepada kami buat pengertian yang dalam, buat ketajaman firman yang dalam setiap kami, dan juga buat kami untuk mampu Tuhan dan berikan kami kuasa untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memerdekakan kami di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman kehidupan, kita sama-sama katakan, amin. Oke, seperti janji kemarin, saya teruskan pelajaran dari kemarin. Saya anjurkan kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau apapun bentuk Alkitabnya, Samsung atau apapun, silahkan disiapkan. Dan kalau ada catatan, silahkan dicatat, karena yang dari kemarin saya bagikan adalah pelajaran supaya biasanya kalau pelajaran itu makin dimengerti ketika dibaca lagi. Jadi didengar, dibaca lagi, didengar, dibaca lagi gitu ya. Oke. Hari ini saya berikan judul multiplikasi. Multiplikasi adalah sesuatu yang seringkali dibahas di mana-mana, dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap manusia. Tuhan sudah siapkan ini, dan Tuhan sudah siapkan dengan sesuatu pengertian yang betul-betul tajam sebenarnya. Nah, seringkali yang kita pikirkan adalah yang penting saya ikut Tuhan, saya taat, nanti saya akan dapat segala sesuatunya gitu, dan banyak gitu loh ya. Dan akhirnya kita bingung antara kebutuhan sama keinginan. Itu mungkin saya udah pernah bahas juga tentang itu yang di masa yang lalu ya. Filipi 4 ayat 19, coba lihat sebentar. Filipi 4 ayat 19, itu dengan jelas mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu itu berbicara soal kebutuhan, Bapak Ibu. Bukan keinginan ya. Ya, bukan keinginan. Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, khususnya apa yang dilakukan sama Yesus, itu kalau kita baca dan kita lihat benang merahnya, itu yang diberikan dan dijawab oleh Dia, first and foremost, pertama dan dari segala-galanya adalah kebutuhan manusia. Makanya Dia katakan di Matius 6 ayat 31 misalnya, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Makan, minum, dan pakai itu bicara soal kebutuhan manusia. Kemudian ketika bicara soal kebutuhan manusia, itu selalu bicara soal kebutuhan yang ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ya, makan, minum, dan pakai adalah kebutuhan jasmani, tubuh. Kemudian kebutuhan jiwa itu adalah saya memerlukan damai, saya memerlukan sukacita yang mempengaruhi jiwa saya, pikiran, emosi saya, perasaan saya. Kemudian di dalam roh juga kita memerlukan yang namanya keselamatan, salvation. Kita memerlukan yang namanya pertobatan, pemulihan kerohanian kita. Jadi di dalam 3 elemen ini ada kebutuhan yang sangat besar. Kebutuhan yang sangat mutlak, yang harus diperhatikan dan harus kita terima sebenarnya. Dan itu sudah disediakan berlimpah oleh Tuhan. Nah, itu harus dibedakan dengan keinginan. Ya, keinginan manusia itu adalah keinginan daging. Ya, jadi ketika saya bicara ini, kita bukan bicara soal misalnya, Tuhan saya mau uang yang banyak, saya mau rumah, saya mau mobil, saya mau ini, dan saya mau harta dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita bicara keinginan juga bukan berarti keinginan itu salah, tidak, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Mazmur 37 ayatnya yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi keinginan itu harus regulasi oleh firman Tuhan gitu ya. Jadi harus dibedakan kebutuhan, kemudian keinginan. Dan Tuhan selalu menjawab kebutuhan, baru keinginan dijawab. Selalu begitu. Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita supaya kita tajam dan cakap di dalam pengelolaan akan kehidupan ini, baru nanti keinginan-keinginan segala sesuatunya
Tuhan akan siapkan dan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan kesiapan hati kita masing-masing. Makanya firman Tuhan yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bicara soal kebutuhan. Maka segala sesuatu ditambahkan ke dalam kehidupanmu itu bicara soal keinginan. Jadi kebutuhan selalu datang dulu daripada keinginan. Dan nggak bisa dibolak-balik. Ya, nggak bisa dibolak-balik. Makanya di dalam tatanan kehidupan juga sebenarnya begitu. Dan manusia melakukan hal itu tanpa dia sadari bahwa itu adalah hukum Allah sebenarnya. Contoh, saya ingin membeli rumah. Kebutuhannya saya harus ada uang. Betul atau betul? Saya ingin pandai. Kebutuhannya saya harus belajar. Saya ingin mendapatkan gelar S1 atau S2. Kebutuhannya saya harus pergi sekolah. Saya harus kuliah. Saya ingin pernikahan saya berhasil. Kebutuhannya saya harus belajar tentang pernikahan. Saya ingin selalu harus ada kebutuhan yang dibereskan dulu. Saya pernah kerja di tempat pizza di Amerika yang keinginan mereka adalah mereka mau supaya bisa mengalahkan Domino Pizza. Jadi tempat kerja saya ini tempat lokal, bukan franchise. Kalau Domino's itu kan franchise seluruh Amerika ada. Ini cuman sebuah tempat pizza yang ada di lokal di kota saya aja. Nah, Domino's Pizza itu seluruh Amerika punya policy dari telepon dimatikan ketika kita telepon order pizza, pizzanya akan sampai di pintu depan rumah kita dalam hitungan 30 menit. 30 menit. Oh, tadi ada yang nanya Filipi berapa? Tadi Filipi 4 ayat 19. Kemudian itu keinginannya kan? Keinginannya mereka mau supaya mengalahkan delivery time-nya 30 menit, mereka mau jadikan jadi 25 menit. Dalam waktu 5 menit saja, itu bisa mengambil bisnisnya Domino's sangat banyak, bisa banyak customer beralih ke kita. Karena pizza yang kita buat itu mirip sekali dengan mereka. Karena orang yang bekerja di tempat saya itu, bosnya itu, pemiliknya adalah bekas atau ex-Domino Pizza. Jadi waktu kami di training, waktu saya masuk sana pertama kali saya di training di situ, mereka katakan bahwa kita akan dari taruh telepon sampai pizza ada di depan pintu itu 25 menit. Berarti cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa, nggak bisa telat. Dan memang di Amerika kan jarang ada macet. Jadi kalau sudah ditentukan jam sekian dari sini ke sana, ya sesuai dengan Google Map, 11 menit atau 10 menit atau 5 menit kita akan bisa sampai ke tujuan. Ya, dan ini tokonya ada 4. Jadi ketika ada area-area khusus misalnya di bagian barat, itu akan dialihkan ke toko yang bagian barat, outlet bagian barat, mereka yang akan kirim pizzanya. Di bagian pusat juga ada tokonya. Jadi pasti sudah tercover semuanya. Nah, kemudian yang harus dipercepat adalah di dalamnya. Jadi akhirnya dari terima telepon sampai pizza itu diberikan kepada driver untuk diantarkan keluar, itu harus dalam waktu hanya 7 menit. Jadi waktu misalnya saya terima telepon ya, oke, saya udah catat alamatnya, oke, pizzanya gini, oke. Terus saya bilang gini, oke sir, 25 minutes pizza di depan pintu. Krek, saya taruh telepon, itu dihitung 25 menit. Kalau sampai telat, kita sudah siapkan voucher $3 off untuk the next time mereka order. Diskon $3. Dan itu cukup besar, diskon $3. Karena pizzanya sendiri yang paling murah harganya $8. Paling-paling 10. $15 itu udah mahal banget pizzanya, udah macam-macam atasnya. Rata-rata $10 lah harganya. Jadi selama 7 menit itu, kita kerjanya kayak, kalau pernah nonton dulu film kartun namanya Speedy Gonzales, cepatnya minta ampun di dalam. Luar biasa cepatnya. Dan nggak ada yang bisa ngobrol. Dan semuanya mengerti posisi masing-masing, dan kita punya oven di sana, yang saya nggak pernah lupa, itu 600 Fahrenheit. Panasnya. Saya di tangan saya ada luka yang sampai sekarang nggak hilang, karena saya nyentuh oven itu dalam hitungan nggak sampai 1 detik, kebakar tangan saya. Saya kerja di sana itu hampir sekitar 4 tahun, dan akhirnya dari posisi yang paling rendah, saya akhirnya jadi salah satu GM di situ. Karena saya suka sekali dengan kecepatan yang mereka kerjakan, dan akhirnya saya jadi ahli membuat pizza. Saya gini-gini jago nih buat pizza. Dan saya bisa muter-muterin pizza, kayak tangan tuh yang diputer-puterin ke atas, saya bisa lakukan itu. Sampai hari ini saya masih bisa lakukan. Dan saya tahu pizza yang enak dan tidak enak, karena saya betul-betul mendalami lah pizza.
saya nggak pernah lupa, ya saya nggak pernah lupa. Banyak cerita yang saya dapatkan ketika saya jadi driver nganterin pizza dan lain sebagainya, dan wah banyak banget deh. Saya pernah dikasih tips karena dolar itu kan ya, US dollar itu kan warnanya hijau ya Bapak Ibu. Semuanya sama dari $1 sampai 100 warnanya hijau semuanya, sama, nggak kayak uang kita. Jadi ada orang mabok ngasih saya tip-tip tuh biasanya kalau tip-tip yang lumrah tuh biasanya ya $1 sampai $5 lah, $10 tuh udah banyak banget. Satu hari ada orang mabuk buka pintu kasih saya tip $100. Saya dengan berbaik hati besoknya saya balik loh ke rumah itu. Saya bilang nih kayaknya lu salah ngasih tip deh kemarin. Ada yang mabok gitu. Terus orangnya bilang gini sama saya, oh itu teman saya, memang benar dia mabok dan dia nggak tinggal di sini. Udah biarin aja tuh berkat buat kamu $100. Puji Tuhan. Jadi saya pernah mengalami hal-hal kayak begitu. Terus saya pernah diajarin juga, kalau sampai depan pintu, kalau udara lagi dingin, kalau lagi salju, kita harus belaga gemeteran gitu ya, gemeteran kayak gini-gini gitu, supaya tipnya gede gitu loh. Supaya tipnya besar. Jadi orangnya akan kasihan sama kita gitu. Jadi kalau padahal kita juga biasa aja kan, kita pakai jaket. Terus kalau udah di luar lama-lama, panasnya tubuh udah menyesuaikan sebenarnya kan. Cuman kita belaga-belaga dingin aja gitu, supaya tipnya besar gitu. Mereka kasihan sama kita. Pokoknya banyak lah liku-liku itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, keinginan dari perusahaan kami yang akhirnya mau supaya kita delivery 25 menit dan mengalahkan Domino's itu berhasil dalam waktu 3 tahun. Domino's yang tadinya ada puluhan di kota kami, akhirnya mereka bangkrut, hanya tinggal 2 outlet. Karena cuma masalah 5 menit. Dan mereka tidak bisa menyamakan delivery time 5 menit jadi 25 menit karena mereka sudah national chain. Franchise waralaba itu diatur di mana-mana 30 menit, itu polisinya, nggak bisa rubah-rubah. Jadi ketika kita mengadakan itu, itu betul-betul mengacaukan usaha mereka. Nah, itu yang saya katakan. Jadi setiap kali ada keinginan, ada kebutuhan yang harus dibereskan dulu. Nah, kebutuhan itu selalu lebih penting daripada keinginan. Makanya Tuhan selalu menjawab kebutuhan. Kebutuhan itu dahsyatnya luar biasa di dalam Tuhan. Makanya dia mau kita mengerti ketika masuk ke dalam hal-hal seperti ini, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita mengerti. Nah, di dalam konsep multiplikasi, Tuhan itu sebenarnya mau multiplikasi sesuatu di dalam tangan kita sendiri sebenarnya. Multiplikasi itu sebenarnya tidak diarahkan seperti yang banyak diajarkan di gereja-gereja, multiplikasi dalam hal hartanya atau bendanya yang kita terima. Bukan itu sebenarnya. Yang Tuhan sebenarnya mau multiplikasi adalah iman kita sebenarnya. Dan itu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ketika itu terjadi, hal besar terjadi dengan sendirinya. Jadi kebutuhan di dalam manusia itu harus dilakukan, harus beres dulu, supaya nanti hal-hal besar di luar sana itu terjadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Matius 6 ayat 33. Jadi itu artinya dalam sebenarnya. Saya mau bawa kita ke dalam pengertian ini. Ada satu mujizat ya yang ditulis di semua kitab Injil. Kalau saya sebutkan Injil atau Gospel itu berarti Matius, Markus, Lukas, Yahya, ya. Yohanes, ya, itu satu-satunya mujizat yang ditulis sama 4 kitab itu adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita harus mengerti bahwa Matius, Markus, dan Lukas itu disebut synoptic gospel. Synoptic gospel berarti Injilnya itu mirip, cerita-ceritanya mirip. Ya, Bapak Ibu kalau baca Matius, Markus, Lukas itu sangat mirip. Ya, Lukas lebih detail sedikit karena memang Lukas itu dia satu-satunya penulis yang bukan Yahudi, dia adalah seorang dokter, dia juga menulis buku kisah para rasul, dan dia adalah orang yang cukup detail, dan dia menulis itu sangat-sangat sangat penuh dengan aturan gitu loh. Dia pertanggungjawabannya ada, bahkan di Lukas pasal yang pertama dia memberikan pertanggungjawaban. Ya, Oke. Kita baca dulu. Saya akan lompat-lompat sedikit, tapi Bapak Ibu nanti catat aja. Kemudian dilihat Alkitabnya, karena ini kata-katanya sangat penting dan harus dilihat benang merahnya apa yang Yesus maksudkan. Saya mulai dari Matius 14 ayat 15. Matius 14 ayat 15. Firman Tuhan katakan begini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, jadi murid-muridnya nih udah ikutan pelayanan udah sepanjang hari, mereka juga udah capek, mereka pengen pulang, mereka juga lapar, ya. Jadi mereka bilang sama Yesus, udahlah suruh mereka pulang deh, bubarin, kita juga capek pengen pulang gitu. Supaya mereka bisa makan dan kita beres, kita selesai udah hari ini. Ya, ayat 16, Matius 14.
Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, loh, ini kita bicara 5.000 pria ya. 5.000 pria itu pada zaman itu, ya, pada zaman itu biasanya memang dihitung pria karena selalu dihitung dari kepala rumah tangganya. Nah, kalau dihitung kepala rumah tangga, rata-rata keluarga pada saat itu adalah bapak, ibu, dan 2 anak. Bapak, ibu, dan 2 anak. Kalau bapak, ibu, dan 2 anak, berarti kita bicara sekitar 20.000 berarti ya. 20.000 orang nih yang ada di situ. Ya betul atau tidak tuh hitungan saya tuh. Sekitar 20.000. Kalau anaknya 3, ya, kalau sampai anaknya 3 berarti lebih daripada 20.000. Jadi ini betul-betul ribuan orang-orangnya, bukan cuma 5.000, banyaknya luar biasa, banyaknya luar biasa. Ya, yang dikatakan di Alkitab tuh 5.000 pria soalnya. Ya, oke, kita loncat ke Yohanes 6 ayat 4 dan 5. Yohanes, dari sekali lagi saya katakan, ini mujizat satu-satunya yang didokumentasikan di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, Yohanes itu dibanding sama sinoptik gospel yang 3 tadi itu, Yohanes menuliskan nama-nama murid yang terlibat di dalam peristiwa ini. Karena Yohanes cukup detail. Yohanes tidak disebut sinoptik gospel, karena Yohanes itu adalah penulis Injil yang diambil dari sudut yang berbeda. Yohanes tidak pernah membahas kelahiran Yesus. Yohanes memulai kitabnya dengan mengatakan firman itu hidup. Firman itu, Tuhan telah menjadi firman. Kemudian Yohanes membahas banyak sekali dari sisi kasih. Yohanes membahas nama-nama yang sangat penting seperti Nikodemus. Ada pertobatan Nikodemus juga yang dibahas di Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak kabur. Murid-murid Yesus semuanya kabur ketika Yesus ditangkap. Yang satu menjual dia, yang satu menyangkal dia. Satu-satunya murid yang ada di depan salib Kristus di Golgota, itu hanya Yohanes. Dan Yohanes menuliskan kitabnya berdasarkan apa yang dia lihat. Makanya dahsyat sebenarnya dia. Pandangan matanya dahsyat banget. Dan kemudian ketika Yesus mati, sebelum Yesus mati, Yesus menitipkan mamanya, ibunya Maria, untuk tinggal bersama dengan Yohanes. Berarti Yohanes menuliskan bukunya berdasarkan persepsinya dia dan persepsi ibu daripada Yesus. Jadi detailnya luar biasa. Makanya angle-nya berbeda. Makanya Yohanes tidak disebut synoptic gospel. Ya, sinoptik itu berarti similar. Similar itu berarti hampir mirip. Nah, itu sinoptik gospel adalah Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes bukan. Yohanes ada gospel juga, tapi tidak sinoptik. Ya, Yohanes satu-satunya kitab yang menuliskan Yohanes 3 ayat 16. Di kitab yang lain nggak ada. Ya, nah di peristiwa ini dia menyebutkan nama. Yohanes 6 ayat 4 dikatakan begini dan 5. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Kenapa Filipus? Karena kejadian ini, kejadiannya ada di Betsaida, dan Filipus berasal dari Betsaida. Jadi dia nanya sama orang lokal. Dia tanya gini sama Filipus, ya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa ditanya begitu? Karena dia orang lokal. Kira-kira kalau beli roti di Betsaida di mana yang enak dan yang jualnya banyak di mana gitu. Makanya ditanya sama Filipus gitu ya. Kalau kejadian ini di Surabaya juga pasti banyak yang ditanya dari jemaat di Surabaya sama Yesus. Nah, ini jawaban daripada Filipus. Sebelum dia menjawab, ada sebuah ayat di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Mencoba itu dalam bahasa aslinya sebenarnya kurang tepat bahasa Indonesianya, untuk test him sebenarnya, bukan mencobai, untuk menguji, sebenarnya lebih tepatnya menguji. Sebab ia sendiri tahu, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahulah dia mau ngelakuin apa, dia udah tahu. Tapi dia mau menguji. Ya, makanya dia tanya sama kita. Makanya ketika ada orang yang sakit datang kepada Yesus berkali-kali, Yesus sudah tahu orang itu butuh kesembuhan. Yesus sudah tahu orang itu butuh kesembuhan daripada butanya, kesembuhan daripada lumpuhnya gitu ya. Tapi seringkali kita dapati dia bertanya ulang, apa yang kamu mau aku lakukan? Dan setiap kali mereka menjawab dan mereka mengatakan, Tuhan aku mau melihat. Dan
setiap kali dia mendengar hal-hal seperti itu, dia katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Itu yang arti daripada multiplikasi. Multiplikasi dari iman kita. Jadi yang terjadi sama kehidupan kita itu tergantung sama iman kita di dalam Kristus. Jadi sekali lagi ya, ini ditanyakan untuk testing, untuk menguji Filipus. Ya. Kemudian jawaban Filipus di ayat yang ke-7, dikatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi bisa bayangkan, ini murid yang sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tetap saja dia memandang bahwa apa yang ada di depannya dia itu adalah masalah besar. Itu pandangan daripada Filipus. Yang ada di depannya adalah masalah besar. Kemudian di ayat yang ke-8 dan ke-9, ini adalah perspektif daripada murid yang lain. Yohanes 6 ayat 8 dan 9 mengatakan begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Ya, ini sekarang bicara soal Andreas. Saudara Simon Petrus, ya. Andreas ini yang pertama kali menyebut Yesus adalah Mesias, ya. Andreas berkata kepadanya, ya, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kemudian ini kalimat dia. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Filipus melihat masalah besar, kalau Andreas melihat apa yang ada di tangannya dia, apa yang mereka miliki saat itu nggak cukup. Ya, ada 2 pandangan ketika kita melihat masalah. Kita akan melihat masalah itu besar, dan kita akan melihat di dalam kehidupan kita, ini kecenderungan manusia bahwa saya tidak sanggup melewati ini. Itu sangat bahaya. Dan itu yang Yesus mau ajarkan kepada mereka. Makanya di kalimat yang di awal, Yohanes menulis dengan sangat detail, dia katakan bahwa sebenarnya dia tahu kok apa yang dia mau lakukan, cuman dia biarkan nih murid-muridnya bicara. Supaya dia mengajarkan sesuatu, khususnya kepada kita pembaca kitab ini, supaya kita mengerti. Ya, makanya saya suka tulisan daripada Yohanes itu luar biasa. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, sekarang kita mundur dulu ke 2 Raja-Raja 4, coba lihat. 2 Raja-Raja 4, ini adalah cerita tentang Elisa dan seorang janda. 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca pelan-pelan ya, saya bacakan ya. 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Orang janda mengeluh kepada Elisa bahwa dia udah nggak punya apa-apa lagi. Ya, intinya begitulah. Ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 4, ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sama seperti Yesus. What do you want me to do? Apa yang kamu mau aku lakukan? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa yang kamu punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Itu udah cukup. Bagi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, bagi Tuhan, buli-buli hanya buli-buli berisi minyak, buli-buli yang kecil berisi minyak, itu udah cukup. Yang penting bukan itunya, tapi imannya yang dimultiplikasi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Ambil bejana, kumpulkan bejana, tapi jangan sedikit. Ambil, pinjam sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, kalau diterjemahkan ke dalam perjanjian baru, perbesar kapasitas imanmu. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, udah habis. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sebesar kapasitas iman kita, sebesar itu kuasa dan mujizat dan perkara besar yang Tuhan akan berikan dalam setiap hidup kita. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini adalah peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama selalu menggambarkan dalam bentuk fisik. Ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, semuanya diubah sama Yesus dalam bentuk kerohanian spiritual. Contoh, berzina di dalam Perjanjian Lama itu dilakukan secara fisik dan ada hukumannya. Bahkan dikasih tahu secara detail di kitab Imamat. Masuk ke dalam Perjanjian Baru, dikatakan di Matius 5 ayat 28, ketika kau melihat wanita dan sudah menginginkannya, engkau sudah berzina. Jadi belum melakukan perzinahan, ketika sudah terjadi dalam hati, engkau sudah berzina. Ketika engkau membenci saudaramu, engkau sudah sama dengan pembunuh. Di Yohanes dikatakan begitu. Jadi semuanya dimasukin ke dalam spiritual. Jadi ketika memandang firman Tuhan, khususnya pengajaran Yesus, ya, jangan orientasinya benda, jangan orientasi yang ada di luar. Orientasinya harus ke dalam diri saya sendiri, harus ke dalam hati saya sendiri, harus ke dalam roh saya sendiri. Ini pengajaran dari kemarin. Ya, supaya kita mengerti bahwa yang harus diperbaiki itu terus kita. Kita sudah dibenarkan, tapi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Makanya dia tadi, seperti di ayat yang pertama, di ayat-ayat yang tadi, dikatakan dia menguji Filipus. Walaupun dia udah tahu apa yang dia mau lakukan. Dia menguji Filipus. Kita balik lagi, Yohanes 6 ayat 10. Yohanes 6 ayat 10. Dikatakan begini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, duduk itu selalu berbicara soal resting in God, berbicara soal beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang mengatakan kepada saya dan bertanya kepada saya begini, Pak, saya tuh kalau mau punya iman gimana caranya ya? Kayaknya berat banget Pak kalau mau punya iman. Susah loh Pak punya iman yang besar. Saya katakan saya setuju banget. Dan saya sangat setuju. Karena iman itu nggak bisa dari kita sendiri. Jadi gimana dong caranya? Nah ini singkat aja ya, karena ini nanti bisa merambah jauh. Ini singkat aja. Iman yang ada di dalam kehidupan kita pasti kecil. Pasti kecil. Kita pasti dipengaruhi sama ketakutan, dipengaruhi sama masalah-masalah yang ada di luar. Makanya supaya kita menjadi iman kita bertumbuh, memang Alkitab mengatakan salah satunya adalah mendengar firman Allah, iman akan bertumbuh. Betul, betul sekali. Tapi terlebih daripada itu adalah minta setiap hari, Tuhan perkuat, pertajam imanku. Berkali-kali saya diajak untuk berdoa bagi orang sakit. Pertama yang saya lakukan adalah sebelum saya mendoakan kesembuhan, saya bilang, Pak, Bu, kita berdoa supaya iman Bapak dan Ibu kuat dan diteguhkan sama Tuhan. Karena perkara besar akan terjadi sesuai dengan takaran iman Bapak dan Ibu. Dan itu iman bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi firman Tuhan mengatakan, saya suka dengan bahasa Inggrisnya, dikatakan, He is the author and finisher of faith. Dia adalah pencipta, dan dia juga adalah mengakhiri daripada iman, awal dan akhir, alfa dan omega daripada iman manusia. Jadi iman itu kalau saya jelaskan kepada anak saya selalu bilang ini, pakai imannya Yesus gitu loh. Nggak bisa pakai iman kita. Itu bahasa sederhana yang saya bisa sampaikan. Bahasa apologetikanya lah, kira-kira begitu. Kira-kira kalau misalnya sama anak saya, misalnya mereka lagi waktu itu kami lagi pergi ke sebuah sungai yang ya nggak terlalu besar juga sih. Ada batu-batuannya, terus kita nyebrang. Anak saya masih kecil dan sungainya juga nggak terlalu deras, nggak terlalu bahaya. Kita harus menapak di atas batu-batu itu untuk menyeberang. Ya, bukan kali besar, enggak. Kali biasa lah. Kalaupun kecebur juga nggak apa-apa. Saya bilang sama dia gini, pegang tangan Dedi, ikutin langkah-langkah aku. Ya, setiap batu yang aku injak itu pasti aman. Oke, Dad.
Anak saya yang perempuan waktu itu masih kecil, masih pendeknya itu sepinggang saya. Dia ikutin langkah-langkah saya. Dia memakai iman saya. Dia memakai kehebatan dan pengetahuan saya sehingga dia bisa sampai ke seberang. Jadi kalau mau dianalogikan seperti begitu, ya, karena kita nggak bisa berusaha untuk mempunyai iman, nggak bisa. Karena iman itu selalu akan didera dengan macam-macam ketakutan. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, aku mau supaya imanku dikuatkan dan lain sebagainya, tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari, iman kita tiba-tiba jadi teguhnya luar biasa dan itu nggak pakai usaha kita sama sekali. Itu yang Tuhan mau. Makanya dia mau kita rest, istirahat di dalam hadiratnya. Bukan ngeyel yang, Tuhan nih gimana ya Tuhan, ntar gimana ya Tuhan, nggak gitu. Jadi ketika waktu saya menghadapi penyakit saya waktu itu, saya juga belajar hal ini, saya akhirnya katakan begini, Tuhan, hari ini aku akan rest, jiwaku akan istirahat, aku akan tenang, walaupun aku dengar kabar yang nggak baik, dan aku melihat kondisiku ini nggak baik, Tuhan. Udah penuh dengan darah dan lain sebagainya, udah bersinnya udah keluar darah, dan udah mengalami macam-macam peristiwa yang udah hampir meninggal. Tuhan, aku akan beristirahat di dalam hadirat-Mu. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan yang luar biasa sekali adalah, coba lihat di Matius 14, ayatnya yang ke-19, ini sebuah pewahyuan yang harus kita mengerti. Mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu terjadi di tangan murid-muridnya. Dan mereka akhirnya belajar. Matius 14 ayat 19 mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, ya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Oke, dia pecah-pecahin, muridnya misalnya 12 ya waktu itu ya, dikasih misalnya 12 roti misalnya. Ketika 12 roti dipegang sama muridnya, dikatakan di Alkitab, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Muridnya potekin 1, kasih 1. Orang sebelahnya dipotekin lagi, kasih 1 lagi. Bapak Ibu, rotinya nggak habis-habis. Yang bagikan kepada 20.000 plus orang ini, itu bukan Yesus, tapi murid-muridnya. Betul, Yesus yang adalah sumber daripada mujizat. Tapi multiplikasi daripada 5 roti dan 2 ikan, itu terjadi di tangan murid-muridnya. Karena murid-muridnya yang melakukan distribusi kepada puluhan ribu orang ini. Dan disitulah mereka akhirnya mengerti bahwa wow, mujizat terjadi di tangan saya. Makanya Alkitab selalu mengatakan ketika Yesus sudah bangkit, kuasa kebangkitan itu sudah diberikan dalam setiap hidup kita. Dan kita diberikan otoritas, sekali lagi saya sudah jelaskan kemarin, otoritas adalah hak menggunakan kuasa. Jadi kalau kita menghadapi misalnya penyakit, kita harus katakan, Tuhan, aku beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Aku tidak mau gusar, aku tidak mau khawatir. Aku minta supaya Tuhan kasih damai menghadapi penyakit ini misalnya. Tuhan, aku tahu kesembuhan adalah kebutuhan. Dan Kau telah memberitahu kepada aku bahwa apa yang Kau berikan untuk menjawab kebutuhanku, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan abundance and exceeding. Banyak dan melimpah dan cukup bagi aku. Tuhan, aku terima, aku percaya, dan mujizat terjadi sesuai dengan imanku ya Tuhan. Sesuai dengan kapasitas imanku. Tuhan, aku takut. Aku melihat masalah besar di depanku. Aku melihat usahaku jeblok Tuhan, hancur Tuhan. Aku melihat pekerjaanku Tuhan, aku di PHK dan lain sebagainya. Tuhan, aku takut. Besok aku nggak tahu harus bayar seperti apa. Tuhan sudah katakan semua keperluanmu aku tanggung. Sekarang tugasmu hanya satu, beristirahatlah di hadiratku, rest in me, duduk di dalam hadiratku. Biar aku yang bekerja, dan aku akan multiplikasi itu sesuai dengan apa yang Kau ucapkan, sesuai dengan apa yang Kau percaya, sesuai dengan apa yang Kau deklarasikan dalam hidup. Itu yang harus kita lakukan setiap hari, makanya saya selalu mengajarkan jemaat untuk memperkatakan firman setiap hari. Bilang, Tuhan, aku percaya, walaupun nggak terlihat aku percaya Tuhan. Walaupun belum ada, aku percaya Tuhan. Walaupun aku belum lihat, aku percaya Tuhan. Karena aku melekat kepada sumber atas segala sumber. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saya waktu bulan Juli tahun lalu, waktu masih pandemi, saya
ada di bulan Juli itu saya ada hari anniversary gitu ya, wedding anniversary, dan saya bertanya kepada, karena waktu itu masih banyak yang tutup, saya tanya sama beberapa hotel karena saya mau ajak istri saya untuk makan malam. Akhirnya ada satu sales director dari sebuah hotel yang cukup baik di Jakarta yang rupanya teman kami telepon, dan dia katakan, oh restorannya aman kok, semuanya pakai partisi dan prokesnya cukup ketat dan lain sebagainya, dan kami membatasi jumlah tamu. Akhirnya kita ke sana. Dan waktu kita ke sana, kita pesan paket yang prasmanan, karena kita tahu hotel itu cukup terkenal dengan makanan prasmanannya, buffet gitu ya. Nah, ketika saya sampai di sana, saya pertama kali mengalami sesuatu yang cukup aneh, karena biasanya kalau prasmanan itu kita bisa ngambil sepuasnya kita dengan sendirinya, dan kita bisa mengisi piring kita dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Di situ akhirnya, waktu saya mau ngambil makanan, saya kaget karena ada petugasnya yang nungguin. Ada petugasnya yang nungguin, dan dia bilang begini, Pak, biarin saya ngambilin aja buat Bapak. Oh, kenapa gitu? Ya Pak, untuk masa pandemi seperti ini, memang harus kita yang ambilin Pak. Dia bilang gitu, dia nggak jelasin lebih lanjut. Dan waktu saya lihat piringnya kecil-kecil Bapak Ibu, nggak gede, biasanya besar-besar piring buat buffet ya, kecil-kecil piringnya. Kemudian dia mulai isi piring saya, dan dalam sekejap piringnya langsung penuh karena piringnya kecil. Terus dia bilang gini sama saya, Pak, kalau Bapak mau lagi ya balik aja lagi, namanya juga buffet kan Pak, terserah Bapak sampai puas lah Pak makannya gitu. Oh baik Pak, gitu. Saya duduk, saya makan. Kemudian saya diskusi sama istri saya, kemudian karena dia juga bekas orang hotel, dia ngerti, dia bilang gini, iyalah, kan yang datang juga terbatas, mereka juga masaknya juga pasti terbatas, nggak seperti biasanya mereka, kalau buffet kan mereka masaknya melimpah ruah gitu ya. Ini kan juga mereka harus jaga cost-nya mereka gitu, jadi mereka masaknya terbatas, mereka mau pastikan supaya kalau kita makan, semuanya habis. Jangan kita ngambil banyak-banyak, kita nggak habisin gitu. Makanya ditakerin sama dia, di piring-piring yang kecil gitu. Iya ya, saya baru ngerti. Iya benar juga ya. Saya bolak-balik sampai mungkin 4 kali, dan semua makanan yang ditaruh di piring kecil saya itu semuanya habis. Pertanyaannya begini, apakah saya puas makan malam itu? Walaupun piringnya kecil, sangat puas. Apakah kenyang? Sangat kenyang. Apakah cukup? Sangat cukup. Jadi pemberian Tuhan itu selalu begitu. Pemberian Tuhan itu selalu melimpah, tapi cukup. Makanya mana yang diberikan kepada bangsa Israel itu nggak bisa disimpan. Besoknya busuk. Dan waktu diberikan, itu keluarga-keluarga itu kan ada yang jumlahnya misalnya cuma 2 atau 1 single, atau yang anaknya 3, anaknya 4, kita kan nggak tahu. Jadi ada keluarga yang ngambil mananya mungkin 6, 7, 10, ada yang cuma ngambil 2, ada yang ngambil 1. Semuanya cukup dan nggak bisa disimpan. Disimpan busuk. Jadi pemberian Tuhan ya itu selalu melimpah dan selalu cukup. Makanya dikatakan bahwa ketika Yesus memberikan itu, dia akhirnya menitipkan sebuah pesan yang sangat penting. Ayat terakhir kita baca di Matius 15 ayat 33. Saya suka sekali dengan ayat ini. Matius 15 ayat 33 mengatakan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya, ya. Kemudian mengenyangkan mereka begitu banyak jumlahnya, dan kemudian akhirnya terjadi hal yang luar biasa ketika Yesus akhirnya mengatakan bahwa setelah mereka kenyang, dia katakan kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itu tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 12. Dicatat aja, nanti dibaca lagi, jangan sampai ada yang terbuang. Jadi kalau kita pernah mengerti bahwa ada 12 basket yang tersisa, itu dipastikan tidak terbuang karena akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Saya nggak tahu itu dibagikan kemana, apakah dibawa sama perahunya Yesus dibagikan ke pantai yang di seberang sana. Dia pastikan bahwa semua makan kenyang, dan itu stop ketika semuanya kenyang. Dan ketika semuanya kenyang, ketika ada lebih-lebihnya pun cukup untuk dibagikan kepada yang lain. Itulah penyertaan dia. Ya, penyertaannya selalu dimultiplikasi sesuai dengan iman kita, dengan kapasitas kita akan kenyang, kita akan dipuaskan, dan selalu dicukupkan. Jadi nggak usah takut, ingat mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya. Ingat orang buta ditanya sama Yesus, apa yang kamu mau aku lakukan?
Ketika orang buta mengatakan aku mau sembuh, selalu Yesus katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Aku mau jalan Tuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Perbesar imanmu, dan ingat itu bukan dengan usaha kita. Bagaimana cara memperbesar iman? Duduk di kaki Tuhan dan dengar suaranya. Duduk, resting, istirahat. Disitulah iman kita diperkaya, diperbesar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi pelajaran ini Tuhan, pengertian ini buat kami makin mengerti. Berikan ketajaman dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan ke dalam semua hati kami. Dan kami mau supaya ini menjadi pedoman dan jadi pelita bagi langkah-langkah hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang sangat-sangat agung bagi setiap kehidupan kami. Engkau bertahta di atas semua masalah, Engkau bertahta di atas segala apapun yang terjadi dalam dunia ini. Engkau yang mengontrol segala sesuatunya. Kami tidak perlu takut, karena kami tahu bahwa langkah-langkah kami selalu dituntun oleh terang Tuhan, walaupun kami ada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin.